wabarakatuh. Selamat sore Sobat Geek News, senang sekali rasanya berjumpa lagi bersama Adel di sini yang akan menemani Sobat Geek News semua untuk ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai macam topik menarik hanya di Geek News Today, jadilah yang pertama tahu. Baik, untuk hari ini kita akan berbicara sebuah fenomena yang banyak sekali terjadi di masyarakat kita, yaitu tentang perkawinan usia anak. Nah, kalau kita berbicara soal perkawinan usia anak nih Sobat Geek News, rasanya itu menjadi sebuah PR besar ya untuk negara kita, khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat. Karena memang kita tahu bahwa dari tahun ke tahun angka perkawinan usia anak ini terus meningkat, khususnya pada saat pandemi COVID-19 nih. Karena secara data kita bisa mengakses di mana saja bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Nusa Tenggara Barat juga sudah mencatat ada sekitar 148 pelajar SMA itu menikah di usia anak saat pandemi. Dan juga ada banyak sekali data-data lainnya yang Sobat Geek News bisa akses. Nah, kalau misalnya kita berbicara juga tentang perkawinan usia anak, biasanya alasan-alasan yang digunakan itu adalah karena permasalahan ekonomi, kemudian ada juga faktor budaya, kemudian kondisi dari anak itu sendiri. Yang intinya adalah alasan-alasan itu sebenarnya merupakan masalah-masalah yang ingin diselesaikan dengan cara menikahkan anaknya di usia anak begitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi nih Sobat Geek News, rasanya itu adalah pemikiran yang agak sedikit keliru ya. Karena kalau kita katakan perkawinan usia anak itu adalah solusi, sebenarnya justru perkawinan usia anak itu menimbulkan banyak sekali dampak-dampak lainnya yang justru berbahaya untuk si anak itu sendiri. Salah satunya adalah dari sisi kesehatan reproduksinya. Nah, kita nih pengen tahu nih, kalau misalnya selama ini kita sering mendengar dampak-dampak perkawinan usia anak itu dari segi psikisnya mungkin dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mengulik lebih dalam bagaimana sih bahaya perkawinan usia anak ini terhadap kesehatan reproduksi anak. Nah, untuk itu saat ini sudah hadir bersama Adel di sini seorang narasumber yang tentunya sangat kompeten untuk membahas soal ini. Jadi nanti Adel bakal kepo-kepo banget nih soal ini bersama dengan Bunda Erni. Halo, selamat sore Bunda. Selamat sore, Mbak Adel. Oke, Bunda, mungkin boleh kenalan-kenalan sedikit sama Sobat Geek News, say hi gitu Bunda. Sekarang Bunda aktifnya ada di mana nih Bunda? Baik. Hai sahabat Geek News ya. Selamat sore, salam bahagia, salam sejahtera untuk hari ini. Jadi perkenalkan saya, tadi udah dikenalin ya, namanya Erni. Jadi hari ini sampai hari ini masih bertugas di dinas yang panjang nih Mbak Adel. Oke. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wah. Barat kebetulan dipercaya sebagai sekretaris dinas saat itu. Jadi sampai hari ini masih di situ, yang tentunya ya salah satu persoalan yang ditangani ya tentang kasus-kasus perkawinan anak. Oke, Bunda, nanti habis ini kita akan ngobrol banyak soal perkawinan usia anak karena ada satu hal yang menurut saya sangat sedikit ironis nih Bunda. Dimana ketika saya kecil dulu saya melihat orang-orang dewasa menikah dan menggendong anak. Sekarang usia saya sudah masuk dewasa melihat anak-anak menggendong anak gitu. Anak gendong anak. Betul. Jadi selama perjalanan hidup saya selalu melihat orang lain menggendong anak gitu. Bedanya usianya nih gitu. Semakin kesini semakin banyak juga angka perkawinan usia anak. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam Bunda, mungkin teman-teman Sobat Geek News di sini ingin tahu, ini sebenarnya secara garis besar hubungan antara usia perkawinan dengan kesehatan reproduksi itu seperti apa Bunda? Baik, jadi kalau dibilang kenapa sih kok umur gitu ya, umur dilihat. Justru kita fokus pertama adalah ketika bicara umur itu pasti kita asli kesehatan. Ini pasti ada kaitannya dengan kesehatan. Kenapa sampai pemerintah kemudian membuat program pendewasaan usia perkawinan? Ini terkait juga bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi. Kita bicara tentang kehamilan saja. Ketika anak ini memutuskan untuk menikah, kan pasti hamil. Betul. Bahkan kadang mereka menikah itu karena sudah hamil. Iya, betul. Kan? Jadi tidak sedikit dari perkawinan anak itu justru karena mereka sudah terlanjur hamil. Akhirnya jalan yang dipilih adalah menikah. Nah, yang pertama dampak terhadap ibu dulu ya, terhadap remaja putri ini. Dampak terhadap yang pertama tentunya akan mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Karena memang anak ini belum siap dari sisi kesehatan. Semakin cepat
anak-anak remaja putri melakukan aktivitas seksual, itu dampak terhadap kesehatan reproduksinya akan semakin buruk. Salah satu contoh kecil saja, salah satu alat kesehatan reproduksi itu ada namanya serviks ya. Serviks itu mulut rahim. Yang sekarang kan lagi tren tuh kanker serviks. Betul. Justru banyak artis yang meninggal karena kanker serviks. Nah, seperti itu. Itu salah satu penyebabnya adalah karena terlalu dini melakukan aktivitas seksual. Nah, ini sudah pernah dibahas oleh beberapa pakar kita bahwa ketika anak perempuan itu di bawah 20 tahun, itu yang namanya serviks itu masih menghadap keluar. Tetapi ketika dia sudah di atas 20 tahun maka sudah ke dalam ya, menghadapnya ke dalam. Apa dampaknya ketika masih menghadap keluar? Semakin sering melakukan aktivitas seksual, maka resiko untuk terjadi benturan itu kan semakin banyak. Ketika terjadi perlukan, inilah pintu masuknya virus yang tadi penyebab kanker serviks. Makanya kanker serviks itu 5 kali resikonya lebih tinggi ketika anak-anak menikah di bawah usia 20 tahun. Jadi itu satu. Belum lagi terhadap kesehatan reproduksi yang lain, alat reproduksi yang lain, misalnya rahim. Rahim ini kan belum siap. Iya, betul. Dia masih anak nih. Kemudian ditempatkan anak lagi di dalam rahim, ibaratnya anak mengandung anak, tentunya belum siap. Dampaknya banyak sekali. Ketika melahirkan terjadi perdarahan. Belum lagi remaja putri kita, itu dari hasil survei 42% itu mengalami anemia. Nah, ibu hamil ini kan bahan bakunya seseorang yang nanti bagaimana yang menentukan gizi anak yang di dalam kandungan, bahan baku bayi. Nah, ketika bahan bakunya tidak baik, dia anemia, kemudian hamil, ya kan bisa dibayangkan nih, ibu dalam kondisi anemi kemudian hamil. Ini kan anemianya bertambah lagi. Kemudian apa resikonya? Lahirlah bayi dengan berat badan lahir rendah, kemudian lahir prematur karena memang belum siap. Gitu. Jadi kalau sudah bayi lahir dengan prematur, kemudian ini cikal bakal menjadi gizi buruk, nanti besar menjadi stunting, ya udah deh, jadi kompleks. Itu dari dampak terhadap ibu dulu, belum lagi anak tadi, stunting dan lain-lain. Jadi intinya adalah bahwa pernikahan dengan usia yang muda itu sebenarnya banyak sekali kondisi reproduksi yang belum siap, yang belum matang ya. Betul. Jadi itu yang pertama dulu, dari sisi kesehatan ini luar biasa dampaknya terhadap remaja putri kita. Angka kematian ibu nggak akan pernah selesai. Angka kematian bayi, angka kematian ibu kita sebagian besar karena perdarahan. Ketika terjadi kehamilan pada anak-anak remaja yang tadi anemia, ini kan dampaknya kematian. Kemudian kematian bayi juga 2/3 boleh dilihat deh di mana saja, 2/3 dari kematian bayi itu karena berat badan lahir rendah. Dan itu kebanyakan karena perkawinan usia anak. Benar. Nah, tapi Bunda, saya sering mendengar di masyarakat kita bahwa sebenarnya kalau misalnya si remaja putri atau perempuannya ini sudah menstruasi, kemudian yang laki-lakinya sudah mimpi basah alias sudah sama-sama pubertas, sebenarnya tidak ada sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan sebenarnya katanya seperti itu. Itu yang sering saya dengar. Itu gimana tuh sebenarnya? Iya, itu kan dari pengetahuan mereka remaja yang memang saya bisa katakan saat ini masalah yang dihadapi oleh remaja kita adalah yang tadi, pertama mereka kurang informasi. Itu salah satu ya tadi bahwa begitu sudah haid, iya memang ketika mereka melakukan hubungan seks bisa hamil, tetapi kemudian kualitas hamilnya itu seperti apa gitu kan, bahkan mereka tidak paham hamil itu sebenarnya seperti apa. Jangankan itu ya, artinya remaja ini taunya bahwa melakukan hubungan seks itu yang mereka pikirkan adalah hal-hal yang baik-baik saja, tetapi dampak itu mereka tidak pernah pikirkan. Begitu hamil, baru mereka galau kan, kemudian berusaha bagaimana supaya menggugurkan dan lain karena ketidakpahaman mereka tadi. Jadi yang pertama masalah yang dihadapi oleh remaja kita pertama tadi kurangnya informasi, terutama informasi yang positif. Informasi yang negatif mungkin dengan mudah mereka dapatkan sekarang di media sosial kan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalahnya adalah akses layanan.
ini yang memang mungkin layanan kita sebenarnya sudah bagus, tetapi mereka kadang-kadang tidak paham, dia tahu ada layanan tapi tidak mengakses, itu juga masalahnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku beresiko yang tadi. Kayak gimana tuh, Bunda? Perilaku beresiko jadi yang tadi seks bebas, kemudian narkoba, itu nggak jauh itu, pergaulan bebas, seks bebas, narkoba itu berteman itu. Nah itu perilaku remaja kita saat ini sudah seperti itu. Masalahnya apa? Karena memang tidak paham tentang kesehatan reproduksi tadi. Itu pentingnya, kalau menurut saya kesehatan reproduksi itu penting, sehingga remaja kita paham mana yang baik, mana yang tidak baik. Artinya Bunda, ketika anak perempuan dan laki-laki sudah pubertas, itu hanya menandakan mereka sudah bisa memberikan keturunan, tapi belum kemudian menentukan kualitas dari keturunannya itu. Saya yakin mereka tidak paham apa itu kualitas kehamilan, bagaimana kehamilan yang baik, mereka tidak paham. Yang mereka tahu bahwa di situ ada gairah seksual yang tidak bisa dibendung. Yang tidak mereka paham, aktivitas seksual yang mereka lakukan tidak baik untuk kesehatan reproduksi mereka. Kan mereka nggak paham. Yang tadi keterbatasan informasi. Nah itu mungkin yang perlu nanti bagaimana supaya remaja-remaja kita ini mendapatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang baik itu seperti apa. Jadi itu dia ya, walaupun kadang banyak sekali juga di sekitar saya nih Bunda yang perempuannya menstruasi sejak kelas 4 SD misalnya, itu ada. Tapi bukan berarti kemudian itu menandakan bahwa si perempuan atau si anak sudah siap untuk kemudian hamil dan melahirkan seorang anak gitu ya. Karena walaupun sudah pubertas, tapi itu belum menentukan apakah kemudian sebenarnya bukan belum menentukan, belum menandakan bahwa si perempuannya sudah cukup matang gitu ya untuk kemudian memberikan keturunan. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal resiko Bunda, apakah kemudian dari sisi laki-lakinya tuh punya resiko juga, dan kalau misalnya ada, kita bandingkan nih antara perempuan dan laki-lakinya, lebih beresiko yang mana? Kalau kita bicara aktivitas seksual yang beresiko, sebenarnya laki perempuan itu sama. Ketika mereka melakukan aktivitas seksual yang tidak baik, artinya terlalu dini gitu kan, di usia anak mereka sudah melakukan aktivitas seksual, itu saya yakin laki-laki dan perempuan itu dampaknya sama. Sama. Tetapi kalau kita bicara ke depannya nanti, karena yang perempuan ini kan bahan baku nih, mereka yang hamil ya. Dan kalau kita melihat bicara kasus dari data yang saya coba kumpulkan dari 2017, perbandingan antara pernikahan perempuan dan laki-laki di bawah usia 19 tahun jauh sekali. Misalnya 22% itu perempuan. Laki-laki itu hanya 7%. Artinya lebih banyak perempuannya yang menikah di bawah usia 19 tahun dibanding yang laki-laki. Karena dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga survei yang diakui lah ya, UI, kemudian BPS, Bappenas, itu kalau di Indonesia itu 1 dari 9 perempuan, yang disebut tuh perempuan, 1 dari 9 perempuan tuh menikah di bawah usia 19 tahun. Kemudian ada 61,3 ribu perempuan di Indonesia itu menikah di bawah 15 tahun. Artinya perempuan nih. Kenapa perempuan gitu ya? Karena tadi bicara tentang kesehatan reproduksi, dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Tetapi kalau resiko terhadap kesehatan reproduksi ketika laki-laki dan perempuan itu melakukan aktivitas seksual yang tidak baik, itu dampaknya sama. Tetapi mungkin ketika kita bicara keberlanjutan hidup, siklus hidup manusia itu pasti tujuannya adalah kepada perempuan. Karena dia akan hamil, dia akan mengandung, dia yang akan mengasuh anak. Kita bisa bayangkan deh, ketika anak-anak kita di usia yang sangat muda ya, 15, 16 hamil nih, itu kan usia anak-anak. Iya, betul. Kemudian dia harus dikasih beban hamil. Ya, anak mengandung anak nih. Kita bisa bayangkan psikisnya pasti akan terganggu. Kemudian dia melahirkan, di situ banyak terjadi baby blues. Dia belum siap menerima kelahiran bayi. Bagaimana merawatnya, stres yang berkepanjangan. Kapan dia bisa merawat dirinya seorang perempuan ketika dia harus mengurus anak. Kita bisa bayangkan deh potret seorang perempuan ya,
masih usia anak kemudian diberikan beban seberat itu. Artinya keduanya sama, tinggi resikonya sama ya Iya, Bunda ya? ketika dua-duanya itu menikah di usia anak. Oke. Tetapi sekarang yang tadi saya sampaikan, perbandingannya antara perempuan dan laki-laki itu 22% dibanding 7%. Artinya lebih banyak anak-anak kita perempuan yang menikah di usia anak dibanding dengan laki-laki. Kadang apa? Perempuannya itu usia 19, laki-lakinya udah tua, kadang udah menikah 2-3 kali. Saya pernah menemukan satu orang laki-laki umur 29 tahun, dia sudah menikah 5 kali. Dan beberapa korbannya itu perempuan gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi ya sudah satu tangan Bunda ini. Perempuan gitu ya. Oke. Dan itu ada di sekitar kita gitu. Nah, terus Bunda nih, kalau dari tadi kan yang kita bicarakan kan sebenarnya adalah resiko terhadap perempuannya nih. Iya. Tapi kemudian salah satu yang menjadi, saya tidak mengatakan ini adalah sebuah inspirasi ya, karena rasanya inspirasi itu seharusnya ya sesuatu yang baik gitu. Tapi memang pada faktanya adalah kondisi-kondisi di masyarakat kita nih banyak Bunda yang kemudian menikah di usia anak, tapi dia melahirkan, berhasil gitu Bunda melahirkan, dan anaknya baik-baik saja, si ibu juga baik-baik saja, padahal mereka menikah di usia anak. Nah kemudian itu menjadi contoh gitu Bunda untuk orang-orang, untuk anak-anak di sekitar mereka. Mungkin orang-orang akan berpikir bahwa oh kalau misalnya dia menikah usia anak kemudian melahirkan baik-baik saja, artinya saya juga boleh dong, saya juga bisa dong. Nah itu gimana Bunda? Kata baik-baik itu perlu digarisbawahi. Baik-baik menurut pandangan kita. Ataukah memang pernah bertanya kepada anak-anak itu, gitu ya. Jadi beberapa penelitian saja kita lihat perkawinan anak itu hampir lebih dari 70% tidak mencapai usia 1 tahun perkawinan. Ini penelitian nih, ya. Dan memang coba lihat, ketika di Lombok Barat ini pernah diteliti, dilakukan penelitian oleh lembaga survei yang terakui. Jadi ada angka 41% anak-anak ini menikah karena mereka sudah hamil. Artinya mereka ini kan menikah dalam kondisi yang terpaksa. Sesuatu dalam kondisi terpaksa saya yakin itu tidak siap. Nah makanya perlu digarisbawahi kata baik-baik saja menurut kasat mata kita kan? Ataukah memang pernah bicara secara mendalam? Saya yakin pasti ada dampak di situ. Dampak pendidikannya, pasti putus sekolah. Baik-baiknya di mana? Ya kan? Iya. Mereka pasti putus sekolah nih. Lalu baik-baiknya di mana? Oke, mereka dari keluarga yang mampu. Keluarga itu mampu membackup semua kebutuhannya. Tapi dari sisi psikis, apakah kita yakin anak-anak kita baik-baik saja? Iya, betul. Oke, dari sisi kalau dari segi kesehatan reproduksinya lagi nih Bunda, kalau misalnya sudah punya anak dan berhasil, maksudnya ibunya sehat-sehat saja dan anaknya sehat-sehat saja, apakah sebenarnya ada kemudian resiko-resiko ke depannya yang terjadi berkaitan dengan kesehatan reproduksinya juga? Oke, saya simpel saja ya. Misalnya dia menikah di usia 15 nih, punya anak 1 kan, masa reproduksinya masih panjang kan? Iya. Kan masa reproduksi yang sehat itu sampai 35 kan. Yang sehat itu sebenarnya 20 sampai 35 untuk perempuan. Ini 15 sudah punya anak 1. Kalau tidak ber-KB, kira-kira 2-3 tahun punya anak lagi kan? Ya. Jadi di bawah 20 tahun dia sudah punya anak 2 nih. Tidak ber-KB lagi nih. Di atas 20 tahun sampai 30 tahun kira-kira berapa anaknya? Bisakah kita katakan mereka sehat? Itu kan? Nah, tentunya apa? Ketika sudah terlanjur terjadi perkawinan, kemudian terjadi kehamilan yang pertama yang tadi kita mungkin diinginkan apa tidak diinginkan. Kedepannya kita harus pikirkan. Saya yakin tidak ada kata sehat di situ. Ketika anak-anak kita menikah dan punya anak masih di usia anak, kemudian selanjutnya tidak dikawal lagi kapan dia harus punya anak lagi atau tidak ditunda misalnya dibiarkan begitu saja. Saya yakin ini siklus kesehatan reproduksinya pasti tidak akan baik. Karena kita lihat misalnya kalau tidak ber-KB umur 15 sampai 35 itu masih jarak panjang nih. Kira-kira bisa punya anak berapa itu? Ya kan? Betul. Mereka tidak akan bisa berpikir bagaimana kesehatan tubuh saya ketika mereka sibuk mengurus anak. Yakin nggak? Iya, betul. Ya? Makanya begitu punya anak 1, punya anak 2 sudah tidak bisa urus diri kan seperti itu karena sibuk ngurus anak, ngurus suami. Karena memang pandangan masyarakat kita di Lombok, perempuan itu dianggap luar biasa. Semua harus diurus perempuan kan? Ngurus anak tanggung jawab siapa? Perempuan. Bersihin rumah tanggung jawab siapa?
Perempuan juga. Masak tanggung jawab siapa? Nyuci tanggung jawab siapa? Ayo, iya kan? Kemudian kapan dia harus Merawat diri sendiri. memperhatikan kesehatannya Iya, sendiri betul. dengan beban yang berat di usia anak. Di usia anak, iya. Itu bisa kita bayangkan masalah-masalah yang akan muncul lah. Iya. Tidak- Usia dewasa saja masih punya resiko yang luar biasa ya Bunda ya, apalagi usia anak yang gitu masih ya. seharusnya bermain. Itu yang dan harus kita. sebagainya. Kemudian saya berpikir anak-anak itulah yang harus diberikan pemahaman. Makanya ini tanggung jawab yang besar. Iya. Tanggung jawab sebesar. Pemerintah sudah memiliki program, ada perdanya kan, perkawinan anak sekarang sudah ada perda di provinsi, ada beberapa kabupaten sudah membuat kebijakan. Tetapi bagaimana kita mengawal regulasi-regulasi itu sehingga anak-anak ini tidak menjadi korban. Betul. Saya katakan anak-anak ini korban. Mereka tidak paham. Mereka hanya mengikuti apa kata hati saat itu. Wah, apalagi ada nyonggolan kan. Dalam pikiran mereka menikah itu sesuatu yang bahagia, yang indah. Besok yang ikut nyonggolan pasti nyonggolan lagi. Karena dalam bayangan mereka menikah itu sesuatu yang indah, bisa jadi ratu, bisa jadi raja kan gitu. Iya, karena ketidaktahuan atas resiko-resiko pernikahan itu tadi ya. Nah, Bunda, kalau saya boleh tahu nih, sejauh yang Bunda pernah tangani mungkin resiko gangguan kesehatan reproduksi apa yang paling besar dialami oleh remaja perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, atau mungkin khususnya di Lombok Barat, Bunda? Yang pertama saya katakan berawal dari mereka seusia remaja itu kan anemia. Anemia ya, rata-rata sekarang apalagi dengan gaya hidup anak-anak kita sekarang kan, diet lah kan, gaya jaga pola makan, mereka lebih ke siap saji yang seperti itu kan resiko terjadinya anemia untuk remaja. Kemudian mereka hamil, nah ini tentunya berdampak kepada kesehatan reproduksinya. Yang tadi ketika hamil dalam kondisi anemi, pasti nanti resikonya terjadi perdarahan saat melahirkan. Kemudian dampak dari perdarahan kalau terlambat ditangani bisa terjadi kematian. Kemudian yang lain lagi banyak terjadi infeksi menular seksual karena ketidakpahaman mereka. Bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya ketika sudah aktif melakukan aktivitas seksual kan mereka tidak paham itu. Angka kasus-kasus infeksi menular seksual, infeksi kesehatan saluran kesehatan reproduksi itu juga banyak terjadi karena ketidakpahaman mereka bagaimana mereka menjaga kesehatan reproduksinya. Karena itu kan bagian dari alat-alat reproduksi juga. Jadi dampaknya banyak lah terhadap reproduksi. Bunda, saya juga ingin bertanya sebagai orang awam yang kepo banget nih Bunda, apakah pendarahan yang terjadi itu ada kaitannya dengan cara melahirkan, Bunda? Maksudnya melahirkan normal dan sesar, atau sebenarnya apapun itu tetap bisa terjadi pendarahan? Karena bisa aja ada asumsi juga kalau misalnya pendarahan itu terjadi normal, kalau gitu sesar saja gitu sebagai solusinya gitu, Bunda. Sesar pun kalau kondisi ibu hamil anemia itu resiko terjadi perdarahan. Jadi faktor pencetus terjadinya perdarahan. Artinya perdarahan itu gini, orang melahirkan pasti perdarahan kan, tetapi ada batas normal, Tetapi kalau sudah di luar batas normalnya gitu, lebih dari yang sudah ditentukan, itu resiko. Terlambat saja hitungannya nggak jam, hitungannya menit, bisa menyebabkan kematian pada ibu itu, gitu ya. Karena darah yang dikeluarkan itu betul-betul menjadi penyebab terjadinya kematian ibu. Terlambat saja mendapatkan pendonor itu bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi kematian. Jadi faktor penyebab tertinggi itu karena anemia. Jadi justru karena anemianya itu tidak bisa di stop biasanya perdarahan karena memang sudah terjadi gangguan di dalam tubuh anak itu. Jadi anemia dan pendarahan ada itu. Perdarahan. Kemudian ada lagi karena robekan misalnya. Robekan kayak gimana? Robekan jalan lahir misalnya, apakah itu di rahimnya? Karena tadi rahimnya kan belum siap nih, masih muda, ibaratnya kayak belum siap lah untuk ditempati seorang bayi, kan masih muda banget nih, otot-ototnya masih lemah, kemudian dimasukin bayi berkembang di situ selama 9 bulan dengan berat badan bayi misalnya 3 kilo, 4 kilo, ini kan belum siap, itu bisa pecah.
Oh, karena masih rahimnya muda. pecah. Iya, robek gitu. Oke. Ya, jadi itu salah satu penyebab akibat dari kehamilan di usia anak. Berarti ada perdarahan, ada robekan Iya, rahim robekan juga. jalan lahir, bukan di rahim saja, pokoknya robekan di alat-alat itu Jalan lahirnya. iya. Oke. Itu bisa diservis tadi karena memang masih muda. Dan itu juga karena anemia adalah alasan Anemia, tertinggi. Kemudian karena alat-alat reproduksinya ibaratnya masih belum siap, Pak. Masih muda banget ya. Oke, dan tadi juga ada kanker serviks dan juga ada IMS, termasuk HIV, Bunda? Iya, karena pintu masuknya HIV tadi di IMS. Iya. Apalagi aktivitas seksualnya tidak bagus, tidak sehat, maka itu pintu masuknya. Oke, nah terus Bunda, kalau misalnya nih itu banyak resiko terhadap si ibu. Nah tadi sempat dibahas sedikit tentang resiko terhadap anaknya, karena katanya tadi ada bisa saja kondisi berat badan anak ataupun stunting. Nah mungkin lebih lanjut seperti apa Bunda yang realita yang banyak terjadi? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan 2/3 kematian bayi di NTB bahkan di Indonesia ya, itu masih karena berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah itu kategorinya di bawah 2 kilo 2.500 ya, 2,5 kilo. Itu sudah dikategorikan berat badan lahir rendah. Jadi salah satu penyebabnya tadi kekurangan nutrisi saat hamil. Jadi kalau di kesehatan tuh ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa emas dibilang. Ya, jadi masa emas di situ pesatnya perkembangan otak anak. Itu dimulai dari sejak hamil. Pertama dikatakan positif hamil sampai anak itu berumur 2 tahun. Itu periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kita bicara satu saja, ketika hamilan tidak diinginkan, bisa nggak dikawal tuh 1000 hari pertama kehidupan? Nggak bisa kan? Karena memang hamil tidak diinginkan. Belum lagi anak ini tidak siap, tidak siap, malu mengakses layanan, malu memeriksakan kehamilannya ke bidan, karena memang hamilan tidak diinginkan kan? Kemudian belum lagi mereka malu karena masih kecil kan, nggak paham, atau hamilnya terlambat ditahu kan lewat tuh 1000 hari pertama kehidupan. Karena kalau loss di situ maka akan terjadi loss generasi di situ. Karena kalau sudah terjadi masalah di 1000 hari itu sulit untuk diperbaiki, gitu ya, terutama di sel-sel otak itu sulit. Jadi ya mungkin kalau sel otaknya udah nggak tumbuh lagi, tidak bisa berkembang lagi, tidak bisa bertambah lagi jumlahnya. Itu. Nah ini kemudian nanti akan mengalami gagal tumbuh yang disebut stunting. Jadi ya berkaitan dengan bagaimana membentuk sebuah keluarga yang bertanggung jawab, perkawinan usia anak sangat tidak bertanggung jawab ya. Karena mereka belum siap untuk bertanggung jawab. Saya yakin mau laki-laki atau perempuan, anak-anak kita mereka belum siap diberikan tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri? Tanggung jawab apalagi terhadap ekonomi ya, itu saya yakin mereka belum siap. Kemudian terkait stunting juga tidak hanya di situ, tapi juga dipengaruhi oleh pola asuh. Anak-anak ini kan belum tahu gimana pola asuh ya. Jadi saat hamil saja masih kesulitan, apalagi saat kemudian anaknya sudah ada di tangan. Ini anaknya mau diapain gitu? Karena mereka masih anak kan. Betul. Anak nih. Betul. Nah, terus lah masalahnya. Itu dia ya, berarti artinya kalau misalnya kita merasa bahwa permasalahan yang dihadapi kemudian dapat diselesaikan dengan menikahkan anak di usia anak, melakukan perkawinan usia anak, itu justru menjadi bibit masalah baru. Dan ini kita berbicara kesehatan reproduksi saja masalahnya sudah sangat kompleks. Belum lagi kita berbicara di aspek-aspek lainnya, dan ini bisa bahas berhari-hari mungkinnya nggak akan selesai gitu. Jadi kita tidak bisa melihat perkawinan usia anak ini sebagai sebuah solusi sebenarnya. Nah tapi Bunda, kalau misalnya nih kira-kira ada remaja yang kemudian mengalami kehamilan yang tidak diinginkan di luar nikah gitu, apa yang bisa mereka lakukan? Yang pertama, sebentar, ini sudah posisi menikah atau belum? Belum nih. Belum. Yang pertama sebenarnya yang harus itulah pentingnya kesehatan reproduksi tadi ya.
ketika mereka hamil belum menikah, apa yang harus mereka? Ini saya yakin anak-anak tuh blank nih. Iya, betul. Mereka pasti galau kan, galau. Pasti yang pertama dia lakukan kasih tahu pacarnya. Wait, pacarnya juga belum siap karena sama anak kan. Nah, udah bingung. Akhirnya mereka mencari bagaimana cara menggugurkan dan lain itu kan. Nah, sebenarnya kita berharap mereka begitu hamil minimal mereka paham mereka harus kemana dulu, siapa yang harus mereka hubungi. Nah itu. Tetapi sebenarnya kita nggak berharap nih ada kehamilan. Iya. Semoga tidak ya. Saya berharap karena saya yakin apapun yang kita tawarkan mereka tidak sulit untuk menerima. Karena mereka pasti yang ada risau, ya resah. Bagaimana bisa bahkan mereka tidak berpikir mengakhiri nyawanya sendiri. Karena banyak anak-anak melakukan aborsi tanpa berpikir dampak terhadap kesehatan reproduksinya. Kita lihat saja kan. Ketika mereka melakukan aborsi yang tidak aman, pasti dampaknya ke kesehatan reproduksi. Bisa terjadi perdarahan, kemudian infeksi, iya kan? Karena mereka sembarang saja, oh ada informasi kamu minum ini bisa menggugurkan. Mereka lakukan semua. Karena ada yang ada dalam pikiran mereka bagaimana mengakhiri kehamilan itu, karena mereka belum siap. Itu. Jadi saya lebih berpikir bagaimana supaya jangan hamil. Artinya mereka tidak melakukan aktivitas seksual di luar nikah. Mereka harus paham dampak-dampaknya. Itu yang menjadi pemikiran kita. Gitu ya. Karena saya yakin sebagus apapun misalnya kita sampaikan ke mereka ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, ini kayaknya sulit mereka terima. Iya, betul. Apalagi mau terbuka dengan keluarga, saya yakin itu. Padahal itu harapan kita kan. Mereka ada orang terdekat di dalam keluarga yang bisa mereka percayai, sehingga keluarga ini paham mau diapakan di kehamilannya. Gitu. Kita khawatirnya mereka justru menghubungi orang yang tidak baik gitu, yang memberikan solusi justru yang tidak baik. Tidak berkompeten justru ya. Itu yang kita khawatirkan. Iya, betul. Nah, kalau itu kan tadi kasusnya kalau misalnya mereka mengalami kehamilan tidak diinginkan di luar pernikahan, tapi di satu sisi juga takut juga untuk kawin usia anak gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya nih ada teman-teman kita yang sudah terlanjur menikah kawin di usia anak? Mungkin ada yang belum punya keturunan, tapi mungkin juga ada yang sudah punya keturunan nih. Gimana karena udah terlanjur nih cara saya menjaga kesehatan reproduksi saya gimana nih gitu. Kira-kira apa rekomendasi? Kalau rekomendasi saya jadi itulah pentingnya hadir di situ yang tadi akses layanan. Akses layanan kesehatan terutama di situ. Itu yang perlu kita lebih banyak promosi deh kayaknya. Saya yakin PKBI juga hadir di situ kan ya. Jadi PKBI juga salah satu lembaga yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi kan. Ya, jadi itu mungkin juga PKBI ini harus banyak promosi. Wah, ada PKBI loh ini gitu ya. Ketika anak-anak kita mengalami kehamilan tadi diinginkan, ada PKBI loh sebagai lembaga bisa konseling bisa di situ. Termasuk juga ada puskesmas. Sekarang puskesmas kita bisa satu kecamatan bisa 2 loh puskesmas. Di situ mereka bisa mengakses layanan informasi terkait dengan kesehatan reproduksinya. Kalau tadi terlanjur sudah menikah di usia anak, kemudian mereka sudah hamil, apa yang harus dilakukan terhadap kehamilannya? Nah, sekarang kita kan ada program yang namanya tim pendamping keluarga tuh. Nah, ini program baru untuk percepatan penurunan angka stunting, ada namanya tim pendamping keluarga di semua desa, di semua kabupaten. Ini programnya dari BKKBN. Oh, dari BKKBN. Oke. Itu tim pendamping keluarga. Yang didampingi siapa? Calon pengantin didampingi. Kemudian ibu hamil didampingi, termasuk ibu melahirkan. Ini didampingi. Calon pengantin, saya sudah sampaikan, itu tidak kita lihat apakah dia calon pengantinnya resmi atau tidak resmi. Kan kalau perkawinan tercatat atau tidak ya? Tercatat atau tidak. Tapi mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi begitu teman-teman, tim pendamping ini ada 3 orang loh satu tim. Jadi situ ada bidan, ada kader PKK, kemudian ada kader desa 1. Jadi udah lengkap tim pendamping ini. Dia akan mendampingi nih calon pengantin. Jadi begitu ketangkep nih anak-anak kita yang menikah, dia harus kawal. Dari calon pengantin, dari dia menjadi calon pengantin itu dikunjungi. Selama jadi calon pengantin itu harus 2 kali dikunjungi.
Kemudian nanti ketika hamil itu 8 kali dikawal. Nanti melahirkan 2 kali. Nah, kalau ini programnya jalan, kan tidak ada lagi yang loss di situ. Kalaupun mereka sudah terlanjur hamil di usia anak, dikawal nih. Jadi tidak ada nanti keterlambatan. Kan seringkali terjadi kematian ibu saat melahirkan itu karena 3 terlambat. Ini sudah berjalan berarti programnya? Sudah berjalan. Sudah berjalan dan semua kader itu sudah dilatih. Ada di seluruh desa? Ada di seluruh Indonesia. Oh, Ada di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya mengakses kalau misalnya nih ada teman-teman kita yang ingin mendapatkan pendampingan itu bagaimana? Nama-nama itu sudah dipegang oleh kader-kader. Gitu. Nanti justru kader-kader kita ini dia jemput bola. Jadi mereka yang akan mendatangi. Mereka begitu ada kabar di sini ada yang nikah. Apalagi dia usia anak. Tadi saya sudah sampaikan. Justru ketika kita temukan perkawinan anak itu ekstra pendampingannya. Karena ini yang akan menjadi penyumbang stunting terbaru. Saya bilang kalau kita mau turunkan angka stunting, kalau nggak di stop kerannya nggak bisa. Iya betul gitu. Jadi didampingi langsung. Begitu ada informasi ada pernikahan itu didampingi. Begitu ada informasi ada kehamilan didampingi. Didampingi artinya bukan didampingi saja, tetapi bagaimana memastikan mereka mendapatkan layanan yang baik, terutama pelayanan kesehatan. Artinya seperti tadi yang disampaikan juga tidak ada diskriminasi ya? Tidak ada diskriminasi. Jadi kita sampaikan tercatat tidak tercatat perkawinannya, mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena secara aturan hak-hak kesehatan reproduksi tadi kan mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Betul. Luar biasa sekali. Itu dia sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin kita kulik sebenarnya terkait dengan kesehatan reproduksi. Tapi intinya adalah bahwa hal yang harus diperbaiki dari mindset masyarakat kita, baik itu anak-anaknya sendiri, karena sebenarnya salah satu faktornya juga adalah kondisi anak itu sendiri yang kemudian mendorong untuk terjadinya perkawinan usia anak. Dan juga terhadap orang tua, keluarga, kami berharap bahwa seluruh pihak benar-benar menyadari bahwa perkawinan usia anak itu bukanlah solusi, justru itu menjadi bibit bagi masalah-masalah baru, terutama kesehatan reproduksi. Dan karena kalau kita bicara soal kesehatan, Bunda ya, memang itu akan sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Ya, jadi kalau misalnya kesehatan reproduksi kita terganggu, terlebih yang terganggu tidak hanya ibunya, tapi juga sang ayah maupun anaknya juga banyak sekali terjadi resiko-resiko, maka itu akan sangat kemudian membuat kehidupan kita menjadi tidak sejahtera, Bunda ya. Iya, dan itu tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya baik itu pemerintah maupun non pemerintah seperti PKBI sebenarnya punya layanan-layanan konseling. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa kira-kira nih dengan kondisinya teman-teman yang sekarang, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, ingin kemudian mendapatkan informasi, mendapatkan pelayanan terkait dengan kesehatan reproduksi, itu bisa datang sebenarnya ke banyak tempat, puskesmas Bunda ya. Betul. Salah satunya ke PKBI juga nih, di PKBI NTB di Jalan Majapahit nomor 11A ya gitu. Dan yang pastinya nanti kalau masalah misalnya nih Bunda, ada yang takut nih, saya pengen deh konseling kayak gitu, tapi takutnya nanti orang-orang tahu saya konseling, terus itu jadi bahan omongan. Nah, gimana tuh soal kerahasiaan identitas tuh Bunda? Sebenarnya kalau kerahasiaan identitas itu kan sudah menjadi aturan. Jadi aturan di kesehatan tuh tidak boleh membuka identitas pasien. Jadi itu sebenarnya sudah menjadi privasi pasien. Cuman masalahnya sekarang remaja-remaja kita ini kan kadang-kadang tidak tahu bahwa mereka bisa mengakses layanan itu. Jadi stigma anak-anak remaja kita, bukan remaja saja, masyarakat kita menganggap begitu orang datang puskesmas ini pasti sakit nih. Itu yang harus kita rubah nih. Betul. Harus kita rubah bahwa layanan konseling tentang kesehatan reproduksi itu bisa didapatkan di puskesmas. Dan bukan hanya saja kepada orang yang sakit, tetapi untuk konsultasi kesehatan pun bisa. Nah, itu kedepannya kita dorong bagaimana bisa membuka layanan online juga kalau menurut saya. Saya pernah belajar di beberapa tempat, itu layanan kesehatan peduli remaja namanya ya. Di puskesmas itu ada PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja. Itu kalau yang bagus, itu membuka layanan online. Jadi remaja yang tidak mau datang ke puskesmas bisa by phone gitu. Karena pas sekarang kan canggih nih, pakai WA misalnya, puskesmas tuh buka layanan WA misalnya, betul. media-media sosial.
supaya bisa seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin kedepannya kita dorong itu deh. Iya, Termasuk betul. juga dunia pendidikan. Itu mungkin bagaimana materi-materi tentang kesehatan reproduksi itu bisa diakses oleh anak-anak remaja kita. Jadi itu dia ya teman-teman, bahwa sebenarnya dari pemerintah maupun non pemerintah juga sebenarnya sudah punya upaya-upaya ya. Betul. Untuk bagaimana kemudian menyelamatkan anak-anak kita dari perkawinan usia anak dan resiko-resiko terkait kesehatan reproduksi. Nah, sekarang gimana caranya kita aja nih untuk kemudian memaksimalkan apa yang sudah ada gitu ya, supaya kemudian teman-teman kita, kalau misalnya kita katakan mereka nih adalah orang yang menikah usia anak, kawin usia anak, tapi pada dasarnya mereka adalah korban. Korban dari ketidaktahuan dan tidak ada yang memberitahu juga. Betul, gitu ya. Betul. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang justru tahu dan paham untuk kemudian menyebarkan hal itu kepada teman-teman kita. Dan buat teman-teman Sobat Geek News, jangan kemudian setelah ini kita harapkan tidak ada rasa khawatir lagi, kemudian tidak ada rasa takut lagi. Kalau mau konseling aja, karena tidak akan ada stigmatisasi apapun, tidak ada diskriminasi, pembedaan pelayanan dan lain sebagainya. Dan kita harapkan melalui podcast ini kita bisa menyebarkan virus-virus baik supaya angka perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat bisa ditekan setekan-tekannya ya, serendah-rendahnya gitu. Karena memang kita menyadari bahwa perkawinan usia anak ini masih menjadi PR besar untuk daerah kita gitu. Betul. Bunda ya. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Jadi anak-anak ini kan sumber daya manusia. Betul. Ya? Sumber daya yang paling berharga. Betul. Investasi yang paling berharga menurut saya. Jadi kalau sumber daya anak-anak ini kita tidak pelihara, maka kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Betul. Jadi bertepatan juga ya, bulan ini tuh ada Hari Anak Nasional. Jadi temanya itu adalah anak terlindungi, Indonesia maju. Artinya kita semua menganggap bahwa anak-anak ini harus kita lindungi. Betul. Kalau kita sudah mampu lindungi, maka Indonesia akan maju. Karena bicara maju ini kan ke depan. Masa depan bangsa. Anak-anak ini masa depan bangsa, generasi penerus kita. Betul. Jadi itu harapannya, ya mudah-mudahan melalui Hari Anak, melalui peringatan Hari Anak ini kita lebih menggaungkan tentang isu-isu tentang perlindungan anak. Sekarang pemerintah juga lagi mendorong desa menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak, DRPPA. Nah, jadi diharapkan semua desa, ini arah pembangunan nasional nih ke depan, itu menjadi kebijakan arah pembangunan nasional bahwa desa diwujudkan menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak. Dan itu sudah tertuang di dalam rencana pembangunan nasional. Harapan kita tadi anak terlindungi, Indonesia maju. Tentunya NTB gemilang ya. Iya, betul sekali ya. Jadi masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita mampu untuk memberdayakan dan melindungi hak-hak anak ya. Oke, kalau gitu mungkin itu saja Bunda untuk hari ini. Untuk mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar anak atau topik-topik lainnya Bunda. Dan buat Sobat Geek News, stay tune terus di podcast-podcast berikutnya karena bakalan ada banyak sekali topik-topik yang gak kalah menarik bersama dengan narasumber-narasumber yang tentunya berkompeten. So, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay happy and stay healthy.